Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, temenin gue ganti balutan nih teman-teman. Ini adalah pasien dekubitus ya teman-teman, dengan tiraf baring. Nah, pasien ini itu mengalami kelumpuhan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di belakangnya itu ada bekas operasi. Jadi sedikit cerita teman-teman. Sebelumnya ada saraf kejepit gitu ya, kalau nggak salah kata ibunya cerita, ada saraf kejepit. Terus dia tuh udah berobat ke alternatif teman-teman, yang katanya sembuh kalau di alternatif kan, udah ke beberapa alternatif, akhirnya ujung-ujungnya operasi juga. Nah, setelah operasi itu berhasil teman-teman ya, itu belum lumpuh. Jadi habis operasi itu dia bebas berjalan ya kan, ya kemana aktivitas pun bebas teman-teman, udah bagus pokoknya. Nah, selang beberapa, gua nggak tahu sih ya berapa lama kemudian ya, entah berapa bulan apa berapa tahun gitu kan, itu tiba-tiba dia ada keluhan sesak napas atau gimana ya, dikasih obat ya, terus di rumah sakit ya teman-teman ya. Nah, habis itu beliau ngerasa kakinya nggak bisa bergerak ya, dan akhirnya divonis lumpuh teman-teman, padahal sebelum memang sudah operasi. Jadi yang mau gue jelasin di sini ya teman-teman, penyakit itu ya datangnya tuh nggak ada yang assalamualaikum teman-teman ya. Dokter itu hanya bisa memprediksi ya sakitnya tuh karena apa, bahkan beberapa penyakit walaupun sudah diperiksain ya, jadi memang belum terlalu ketahuan teman-teman gitu. Jadi memang harus punya pemeriksaan lebih lanjut ya, bahkan udah ada pemeriksaan lebih lanjut pun dokter itu hanya mampu mendiagnosis ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini kalau gue pribadi kemungkinan memang ya salah satu dari efek itu teman-teman, riwayat operasinya dulu gitu ya. Namanya orang ujiannya pasti beda-beda, jadi kita harus tetap semangat terus. Nah, setelah mengalami kelumpuhan ya, pasien ini tuh tirah baring terus, tiba-tiba timbul luka seperti ini. Sebelumnya ini tuh dirawat pakai madu ya teman-teman sama istrinya ya. Jadi ini tuh suaminya yang lumpuh ya, istrinya di sini sangat support teman-teman ya. Nah, pakai madu itu sebenarnya boleh teman-teman ya, cuman memang tidak terlalu efektif teman-teman ya. Bukan tidak terlalu efektif, gimana ya, kalau kita tinggal di kota itu kan masih banyak ya teman-teman ya salep segala macam, jadi biasanya anjurkan menggunakan salep seperti itu. Nah, ini di sini gue nyucipnya pakai NaCl. Kenapa ya? Karena memang ibunya nyediain NaCl teman-teman, karena sebelum dia ngerawat pakai NaCl ya, jadi ya gue pakai yang ada. Nah, itu agak dalam teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi, ini tuh gue cuci pakai sabun khusus cuci luka ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tadi ya, lendirnya tuh banyak teman-teman yang keluar ya. Ini secara secara langsung ya, lukanya ini tuh bagus teman-teman ya, udah ada granulasi walaupun dikatakan masih dilapisi slok ya, karena memang sebelumnya tidak menggunakan cairan PHMB atau cairan antimikroba teman-teman. Jadi pada video kali ini di sini gue semprot-semprot menggunakan cairan antimikroba atau cairan PHMB teman-teman, supaya lebih bersih, intinya sih seperti itu. Nah, sebelumnya juga ibunya tuh ngerawatnya pakai hydrogel teman-teman ya. Jadi untuk luka seperti ini ya, kalau eksudatnya banyak atau enggak sering rembes ya, gua pribadi tidak menyarankan menggunakan hydrogel ya, terlebih lagi lukanya bagus ya. Jadi kalau makin banyak jaringan yang enggak banyak diganti, balutan yang enggak segera diganti, itu tuh akan timbul ruam seperti di gambar ini ya. Teman-teman perhatiin di pinggir-pinggir lukanya itu ada warna merah agak beruntus-beruntus gitu. Nah, itu biasanya ruam yang diakibatkan balutan yang sudah rembes lama tidak langsung diganti ya gitu. Jadi kalau pakai hidrogel itu kan base-nya air ya teman-teman ya. Jadi bikin bikin rembes gitu teman, bikin udah basah tambah basah, kasarnya seperti itu. Jadi di sini tuh keluarga udah menyiapkan juga salep Metcovazin ya, jadi gue gunakan salep Metcovazin. Jadi keluarga ini tuh udah beli obat salep terus balutan kayak foam dressing, tapi dia nggak ngerti cara menggunakannya, ini untuk apa. Jadi gue datang ke sini tuh sekalian edukasi. Ini kalau nggak salah di daerah Bintaro teman-teman ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung lewat WA ya teman-teman ya. Nomornya nanti gue cantumin di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Kalau memang belum gue cantolin ya, silakan teman-teman bisa
apa namanya, scroll ke video yang paling bawah, di sana tuh ada teman-teman nomor gue, biasanya udah gue cantolin ya di video-video yang paling bawah ya. Jadi dekubitus ini tuh harus mobilisasi miring kiri miring kanan teman-teman ya. Kebetulan si bapak ini tuh bisa mobilisasi teman-teman, jadi dia masih bisa miring kiri miring kanan, jadi hanya bagian bawahnya aja yang lumpuh ya. Usia sudah 70 tahunan teman-teman. Nah ini gua kasanya itu gua kasih antiseptik, terus gue tempelin ke luka supaya pas gua tarik tuh banyak lendir-lendir yang sisanya bisa masih ikut ketarik di dalam kasa ya. Keberhasilan penyembuhan luka terhadap pasien dekubitus itu sangat tergantung pada support dari keluarga teman-teman. Support keluarga itu salah satu yang paling penting untuk menangani luka dekubitus ini, karena kan memang perlu mobilisasi ekstra ya, dan rata-rata pasien dekubitus ini timbul pada orang-orang yang mengalami bed rest total gitu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Di sini gue bersihin pelan-pelan ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah dekubitus ya, atau enggak orang yang sedang mengalami pasien, biasanya timbul banyak di pasien-pasien stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah celentang aja, itu harap diperhatikan teman-teman belakangnya ya. Kenapa? Karena ini bisa timbul di semua area yang tertekan, dari kaki, pundak, punggung, belakang, pinggir kanan, pinggir kiri, itu harus diperhatikan ya. Kebanyakan orang awam itu apa namanya, kaget ya, tiba-tiba kok ada muncul luka gitu ya. Ya itu penyebabnya tidak miring kiri miring kanan ya. Kenapa? Karena kalau tertekan terus ya teman-teman, bayangin aja kalau teman-teman naik motor 2 jam pantatnya pegel nggak? Ya pegel kan, karena ketekan terus, tidak ada sirkulasi ke daerah yang tertekan gitu. Jadi ada juga yang nanya, bang bagusnya dibuka apa ditutup lukanya? Bagusnya ditutup semua luka ya teman-teman ya, mau kecil mau gede mau dalam ya. Nah ini gua udah mulai salepin teman-teman ya. Di sini tuh ini gua oplos menggunakan salep produk gua ya, Hydra Zinc ya. Nah teman-teman kalau yang mau beli ya silakan ada di kontak ke gua, karena gua nggak jual bebas salep racikan gua. Dari sabun yang tadi gua pakai, antiseptik yang gua pakai yang sudah terbukti tidak perih di hampir semua pasien yang pernah gua rawat yang ada di video-video ini teman-teman, yang ada di channel ini ya. Nah ini tuh salepinnya ke seluruh area yang ruam teman-teman ya, bukan lukanya doang gitu ya. Supaya apa? Supaya karena salep ini juga bisa memproteksi ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah ini tuh kata pasien ini tuh menggunakan selang kateter ya. Jadi di sini tuh gua gua edukasi, coba hubungi Walker Center ya. Kebetulan gue pribadi belum advance tentang inkontinensia ya teman-teman ya. Setahu gue tuh ada namanya, gue pernah dinas di Rumah Sakit Fatmawati ya, lantai 4 GPS kalau nggak salah. Itu ada namanya ICP, Intermittent Catheter Program. Jadi pasiennya tuh nggak perlu pasang selang kateter permanen gitu teman-teman. Jadi misal tiap 4 jam dipasang buat ngeluarin urin, habis itu ya dilepas lagi. Nah itu ada yang seperti itu ya, karena memang untuk pasien-pasien yang mengalami lumpuh ya teman-teman ya, kalau kateter menurut gua sih ya, ini hanya pendapat gua, kalau teman-teman punya opini lain silakan ya. Kateter kalau dipakai terlalu lama ya gua karena biasanya ada aja masalahnya ya, jadi rembes mulu lah kateternya, harus diganti ya, kadang mampet lah dan lain-lain. Biasanya ada saja yang seperti itu teman-teman ya. Jadi saran gue kalau buat yang teman-teman ada mengalami pasien kelumpuhan ya, sulit BAB atau enggak sulit BAK, hubungi ke Walker Center ya, karena gue pribadi belum bisa kasih edukasi terkait hal tersebut karena gue belum kompeten teman-teman ya. Semoga aja gue punya biaya supaya bisa ikut pelatihan tersebut, supaya menjadi kompeten dan bisa berbagi di sini. Di sini nutupnya pakai foam dressing yang sudah disediain keluarga ya teman-teman ya. Nah ini sekalian gue ajarin pakai foam seperti apa fungsi foam dan lain-lain teman-teman. Foam ini tuh bukan hanya untuk luka, tapi bisa ditempel di seluruh bagian yang belum luka, terutama di bagian-bagian yang sering tertekan dan menonjol, karena ini sebagai mencegah juga teman-temannya, seperti itu, atau enggak mengurangi tekanan. Jadi bukan hanya untuk menyerap eksudat. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.